Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin berdoa siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ayo teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Sarah yang sudah memimpin doa pada hari ini. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama Zahra, Hadir, Bu. yang kedua Najwa, Hadirah. yang ketiga Mila. Hadirah. Oke, alhamdulillah. Hari ini berangkat semua kan? Ada yang izin? Nggak ada. Oke, baik sekali. Hari ini tidak ada yang izin ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu tema kita hari ini tentang apa? Al-Quran dan keistimewaannya. Oke, sudah tahu ya. Semalam sudah belajar belum? Tentang ini sudah semua ya? Pintar kalian semua. Jadi sebelum kita belajar hari ini kalian udah punya gambaran nih karena semalam udah belajar semua kan? Oke, pintar. Yang pertama, oke, sebelumnya nanti teknik penilaian yang akan Ibu gunakan adalah teknik penilaian tanya jawab, teknik penilaian lisan. Lisan ini tanya jawab ya, kemudian dengan penilaian tugas resumen, kemudian penilaian diskusi kelompok. Jadi ikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya, jangan ada yang main-main, jangan ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk kan? Oke, hari ini adalah Al-Quran dan keistimewaannya. Ada yang tahu kenapa Al-Quran itu dianggap istimewa? Siapa yang tahu? Siapa yo? Saudara tahu nggak kenapa Al-Quran dianggap istimewa? Oke, belum ada yang tahu ya? Oke, jadi kenapa Al-Quran itu dianggap sebagai kitab yang istimewa? Karena Al-Quran memiliki keunggulan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran, seperti itu. Ya, kita memasuki materi yang pertama, yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, saja Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu 23 tahun. Lama sekali ya waktunya, 23 tahun secara berangsur-angsur. Ada yang tahu nggak kapan Al-Quran pertama kali diturunkan? Pada tanggal berapa? Ayo. Saya, Bu. Iya, berapa Sandra? Tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Pintar. Tepuk tangan buat Sarah. Pintar sekali ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sudah sangat lama sekali. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Karena Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus semuanya 30 juz. Kan kita sebagai manusia merasa berat ya dalam menerimanya. Jadi Al-Quran itu sedikit demi sedikit diturunkan. Itu. Ada yang tahu nggak surat apa yang pertama turun di dalam Al-Quran? Surat apa? Saya, Bu. Yang Mila apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, pintar. Betul apa enggak teman-teman? Betul. Beri tangan ya Mila. Jadi Al-Quran pertama kali turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pintar. Kemudian yang kedua tentang periodisasi turunnya Al-Quran. Periodisasi turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Periode Makkiyah ini ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Makkiyah itu adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ya, jadi itu yang dinamakan periode Makkiyah. Yang kedua periode Madaniyah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke
lanjutkan ke materi selanjutnya. Ada yang tahu nggak ya bahwasanya pada waktu itu kan Al-Quran ditulis tidak seperti sekarang, banyak sekali media seperti kertas, pulpen. Sekarang kan sudah ada media seperti itu. Dan zaman dulu materinya itu bendanya itu yang untuk menulis Al-Quran apa aja? Ada yang tahu? Dia jual dulu apa? Di atas kayu. Di atas kayu. Teman-teman dengar nggak? Kurang ya, yang keras coba apa? Di atas kayu. Di atas kayu. Pintar tepuk tangan berdua. Oke. Kemudian yang kedua siapa yang tahu? Ibu. Apa? Batu. Batu. Kemudian apa Di lagi? atas tulang. Di atas tulang. Pintar betul nggak? Betul. Kemudian yang keempat apa? Ibu. Pelepah kurma. Lepak kurma. Ya, betul sekali. Kalian pintar-pintar ya. Semalam beneran udah belajar berarti ibu percaya kalau gitu udah belajar karena ditanya itu pada bisa. Langsung saja ya kita memasuki ke pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Bacaan. Nah, jadi dari sini kita mengetahui tentang arti secara bahasa dari Al-Quran. Kemudian arti secara istilah apa? Al-Quran adalah wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Coba. Al-Quran bagi yang membaca bernilai ibadah apa enggak? Ya. Ibadah. Jadi Al-Quran ini berbeda dari kitab lain yang mana di situ terdapat keistimewaan. Kalau kitab lain itu tidak bernilai ibadah, tetapi kalau Al-Quran yang mau membacanya itu mendapatkan pahala. Oke. Daripada kalian ngantuk ya mendengarkan ibu sama terus, biar kalian itu ikut berpikir, ibu akan membentuk kalian kelompok. Jadi kita akan mengadakan diskusi kelompok mengenai tema yang sudah ibu buat, soal yang sudah ibu buat. Untuk baris ini kelompok A ya, baris ini kelompok B. Oke, ini pertanyaannya. Silakan saudara. Oke, untuk kelompok A ibu sudah memberi pertanyaannya ya. Coba saudara bacakan pertanyaannya. Bagaimana keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab lain? Oke, sudah paham kan pertanyaannya? Sudah. Oke, kelompok B apa pertanyaannya? Sebutkan nama lain dari Al-Quran. Oke, ibu beri waktu sekitar 3 menit cukup ya untuk berdiskusi kalian di depan tentang ini. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Ini gimana? Sarah ada kesulitan menjawab? Belum? Waktunya sudah selesai ya, sudah 3 menit. Silakan dari kelompok A dan kelompok B siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian terlebih dahulu? Siapa? Ayo. Saya, Bu. Sweet dulu, cepet-cepetan. Ya. Nah, ya. Silakan untuk kelompok A bersama terlebih dahulu. Ya, dibaca pertanyaannya yang keras ya. Bagaimana keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab lain? Kelebihan kitab suci Al-Quran dibandingkan kitab lain yaitu dari segi keaslian Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun. Segi isi kandungan Al-Quran lengkap, segi susunan bahasanya. Oke, terima kasih kelompok A. Tepuk tangan yang meriah. Kelompok A. Itu jawabannya. Kelompok B gimana, setuju nggak? Oke, sekarang kelompok B yang maju, silakan. Ya Mila yang mewakili.
baca pertanyaannya. Sebutkan nama lain dari Al-Quran. Alkitab, Alkitab, Al-Furqan, As-Zikr, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah. Tepuk tangan untuk kelompok B. Sudah paham ya, kalian luar biasa, jawabannya betul semua. Gimana kelompok A menilai kelompok B? Betul apa enggak? Betul. Seperti itu ya. Alhamdulillah diskusi kita pada hari ini cukup lancar, kalian cukup bisa menjawab. Kita beri aplaus buat kita semua. Biasa. Oke. Kemudian Ibu akan menyimpulkan ya tentang Al-Quran dan keistimewaannya tadi yang sudah kita bahas. Bahwasanya Al-Quran itu memiliki isi kandungan pokok ada 6 di sini. Apa aja? Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, muamalah, akhlak karimah, syariat, dan tarikh atau sejarah. Akidah ini membahas tentang keyakinan. Ini isi pokok kandungan Al-Quran ya. Kemudian yang kedua ibadah. Ibadah itu kayak ibadah apa aja, Sarah? Tahu nggak? Ibadah Salat, terus puasa, terus sedekah. sedekah, iya. Itu sudah termasuk ibadah. Di dalamnya itu sudah diatur di dalam Al-Quran tentang ibadah. Muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Akhlak karimah yaitu akhlak yang baik yang dimiliki oleh manusia. Coba sebutkan Mila, akhlak yang baik itu seperti apa? Misal seorang anak kepada orang tuanya, misalnya apa? Ayo, akhlak yang baik seperti membantu, terus berjabat tangan, seperti itu ya. Cara apa coba akhlak karimah seorang murid kepada gurunya? Menaati perintah gurunya. Betul sekali, seperti contohnya. Kemudian syariat itu aturan hukum yang diatur dalam Al-Quran. Aturan hukum itu contohnya misal puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya apa? Wajib. Kalau puasa Senin Kamis hukumnya apa? Mila? Puasa Senin Kamis? Sunnah. Pinter. Seperti itu ya. Jadi di aturan itu sudah mengatur semuanya tentang hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia seperti itu. Kemudian apalagi ya contohnya yang tentang aturan di dalam Al-Quran, kayak misal perbuatan zina hukumnya gimana? Haram. Perbuatan yang copet? Kalau misal lagi puasa minum air hukumnya batal. Iya, seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada semua hukum dari halal, haram, batal, sah, mubah, makruh, seperti itu. Sunnah di situ ada semuanya. Paham ya tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran? Kemudian tadi ini tentang sejarah umat terdahulu, yang mana sejarah umat terdahulu itu kan sangat patut kita ambil pelajarannya seperti itu. Seperti sejarahnya Fir'aun. Fir'aun itu kan raja yang mengaku menjadi Tuhan seperti itu. Itu kan tidak sangat-sangat tidak patut untuk kita tiru ya. Jadi sejarah pada masa lalu itu sangat kita bisa mengambil pelajarannya untuk kita terapkan di masa sekarang ini seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Oke. Karena kita pembelajaran sudah selesai, mungkin ada yang perlu ditanyakan enggak? Ada yang kurang paham? Paham. Paham semua ya? Oke, untuk tugas minggu depan kalian merasuk materi selanjutnya, yaitu tentang hikmah mempelajari Al-Quran. Hikmah menunjukkannya Al-Quran. Kemudian untuk penilaian hari ini, bahasa itu nilainya A. Nilai A juga A yang nilainya saya itu yang hari ini nggak berangkat ya, itu tidak mendapat nilai. Oke, semangat untuk kita semua ke depannya. Jadi kalian itu agar selalu belajar, rajin belajar.
supaya kita bisa menuntut ilmu dengan semangat dan juga bisa menerapkan ilmu kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya. Mungkin pembelajaran dari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak salah dan kata. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita